Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Pada program Teduh saat ini kita akan merenungkan nasihat firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini ketika kami akan merenungkan nasihat firman-Mu, Roh Kudus Tuhan kiranya boleh menjadi bahagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Judul khotbah atau renungan saya pada saat teduh pada saat ini yaitu dipilih untuk melayani Tuhan. Pernahkah saudara berpikir dengan satu kata dipilih? Akan sangat senang sekali jika kita terpilih. Tapi bagaimana ketika kita dipilih untuk melayani? Ayat yang pertama yang saya akan ambil pada saat ini dalam Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Secara sepintas, ketika kita melihat ayat ini sepertinya hal yang biasa. Tetapi ketika kita membaca dengan teliti ayat ini, saya ketika pertama kali membaca ini dan hanya lewat saja, seperti biasa. Tetapi ketika saya berbacanya berulang-ulang, saya mendapati dalam ayat ini adalah ada satu hal yang luar biasa. Di satu ayat, Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima, muncul kata Allah bahkan sebanyak 4 kali. Sebelum aku Allah membentuk engkau, dalam hal ini Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenal dan telah menguduskan, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah membentuk, Dia mengenal, menguduskan, dan menetapkan seorang yang bernama Yeremia untuk menjadi nabi bukan saja bagi bangsa atau orang Israel, tetapi bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Hal yang menarik yang saya dapati yaitu sebelum aku, dalam hal ini Tuhan, membentuk Yeremia, Yeremia dipilih secara khusus untuk satu tugas kenabian bagi orang Israel dan semua bangsa. Tuhan adalah pemberi kehidupan. Meskipun kehidupan atau kelahiran terjadi secara alami, ini memberi Tuhan hak atas kehidupan dan ketaatan saudara dan saya. Begitu juga dengan Yeremia. Saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara dimanapun Anda berada, banyak kali kita melihat kelahiran itu proses yang biasa, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Bagaimana kita melihat dan mempelajari ayat ini dengan apa yang dimaksudkan dengan sebelum aku membentuk engkau, sebelum Yeremia dibentuk, ataupun Yeremia adalah saya atau kita. Sebelum aku membentuk engkau, Tuhan sudah mengenal. Mengenal dalam arti kata adalah mengetahui secara mendalam. Tuhan mengenal kita dengan baik. Banyak kali kita kenal atau sok kenal, sok dekat, atau bagaimana. Kita mengenal mungkin seseorang, tapi tidak mengenal secara detail. Tapi Tuhan mengenal saudara dan saya sangat mendalam, bukan cuma mengenal, bahkan mengetahui kehidupan saudara dan saya. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tahu. Itu yang pertama bagi Yeremia, begitu juga dengan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan sebelum aku membentuk engkau, Tuhan telah menguduskan. Jabatan kenabian dikuduskan secara alami bagi Yeremia. Yeremia sudah dipanggil sejak dia masih mudanya, sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Dan Tuhan sendiri yang menguduskan dia. Yang ketiga yaitu sebelum aku membentuk engkau, aku telah menetapkan engkau.
Penunjukan dibuat oleh Allah sendiri, dan jabatan kenabian tidak diwariskan, tetapi melalui penunjukan Allah langsung. Dalam hal ini, Allah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa. Yeremia memiliki pesan bukan hanya bangsa Yahudi, orang Israel, tetapi semua bangsa. Berarti pekabaran dalam kitab Yeremia ini semua bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi semua bangsa dimanapun kita berada. Ini ketika kita membaca ayat ini, timbul pertanyaan, dua pertanyaan. Pertama, siapa saya? Sehingga Tuhan mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Yang kedua, kenapa saya ada di tempat ini? Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kita. Jadi apa, bagaimana kita tergantung pilihan kita. Tetapi Tuhan merencanakan yang terbaik, yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah, telah menetap memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayatnya yang kelima, dan dalam kasih ia telah menetapkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Satu hal yang luar biasa. Sebelum bahkan dunia dijadikan. Kalau tadi kita baca ayatnya, sebelum dia dikandung oleh ibunya, Tuhan sudah mengenal, menetapkan, dan menguduskan. Dan di Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 lebih memperjelas bahwa sebelumnya Tuhan sudah milih. Ayat 4, saya ulang, sebab di dalam Dia, Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Apa tujuannya? Ia menetapkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Anak Allah. Aduh, hal yang luar biasa. Bagaimana kalau kita menjadi anak presiden? Wah, sangat bangga. Iya. Tapi ini kita adalah anak-anak Allah, pemilik alam semesta. Bukankah lebih daripada itu? Tetapi apa yang terjadi ketika Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani? Yeremia pasal 1 ayat 6, maka aku menjawab. Ya. Maka aku menjawab, jawab Yeremia, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ketika Yeremia dipanggil, sudah dipilih, sudah ditetapkan, tetapi alasannya apa? Oh, saya masih muda, tidak pandai bicara. Dan ketika saya baca Alkitab, saya mendapati bagaimana jawaban dari Yeremia sama juga dengan jawaban Musa yang terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Bahkan ayat selanjutnya, aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, panggilan kepada Yeremia, panggilan kepada Musa, penolakannya sama. Penolakannya sama. Di zaman Musa, di zaman Yeremia, ada jangka waktu yang cukup panjang. Tetapi, ini yang menjadi alasan mereka adalah tidak pandai berbicara. Aku masih muda. Begitu juga dengan Musa. Tidak pandai bicara. Berat lidah. Berat mulut. Tapi apa jawaban Tuhan kepada mereka berdua? Apa jawaban Tuhan kepada Yeremia ayat 9, Yeremia pasal 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tidak ada alasan lagi. Bagaimana dengan Musa? Keluaran pasal 4 ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhanlah yang membuat supaya orang boleh berbicara. Tuhanlah yang membuat dapat menyanggupkan Musa, menyanggupkan Yeremia,
dan Tuhan sendiri yang bertindak kepada mereka. Sehingga Yeremia dan Musa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Apa yang diberikan Tuhan kepada Yeremia? Menarik dia, Yeremia pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, tugas yang diberikan kepada Yeremia, tugas apa itu? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perintah Tuhan kepada Yeremia untuk pergi. Pergi. Menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikan. I will go. Itu yang dibuat. Itu yang dibuat oleh Yeremia. Ketika dia mendapatkan panggilan, dia pergi. Ayatnya yang ke-8. Jangan takut, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, Yeremia pasal 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Inilah tugas yang diberikan kepada Yeremia. Adalah tugas yang sama juga diberikan kepada saudara dan saya. Di dalam menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap umatnya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia, Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan kepada murid-muridnya. Pada waktu dia berada di atas dunia ini, hari-hari terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan 20. Memerintahkan kepada murid-muridnya. 12 murid, 70 murid, dan murid-murid yang lain. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Kalau tadi Allah sendiri berbicara kepada Yeremia, ini Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Ayat 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa di sorga dan di bumi, Yesus mengutus murid-murid untuk pergi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan yang diberikan kepada Yeremia, janji perlindungan yang diberikan kepada Yeremia oleh Allah sendiri, diberikan juga oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada, Alkitab dengan jelas menulis di zaman Yeremia, di zaman perjanjian baru. Bagaimana dengan kita saat ini? Adalah yang sama, cuma beda zaman. Ya, kalau di zaman Yeremia bagi demikian, zaman murid-murid Yesus, zaman saudara dan saya juga pada saat ini. Saya membaca dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 175. Firman di sana dijelaskan sebagaimana Allah memanggil Daniel dan teman-temannya untuk bersaksi baginya di Babel, demikianlah ia memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya dalam dunia sekarang ini. Kalau saja Daniel, teman-temannya, Yeremia, murid-murid Yesus dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk bersaksi. Kalau Daniel dan kawan-kawan di zaman Babel, di zaman Mede Parsia, mereka menjadi saksi di sana. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Pekerjaan yang ditanggungkan kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil ialah untuk bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Adalah kerinduan daripada Tuhan memanggil Yeremia untuk keselamatan orang Israel dan bangsa-bangsa. Adalah kerinduan daripada Tuhan Yesus sendiri untuk keselamatan murid-muridnya dan semua murid dan semua bangsa dimanapun berada. Pada saat ini
adalah hal yang sama ketika kita dipanggil bekerja sama demi Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa saudara dan saya, bahkan keluarga kita, sanak saudara dimanapun kita berada. Di dalam kehidupan kita, Yesus telah mengajarkan satu hal yang luar biasa. Ketika dia berada di dunia ini, dia berbaur dengan sesama, menghendaki kebaikan mereka, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka. Sehingga ketika dia memanggil ikutlah aku, semua orang mengikuti Yesus. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana Yesus hidup di atas dunia ini, bagaimana Yesus berkomunikasi, berhidup seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus boleh berbuat itu, bagaimana dengan kita? Implementasi atau prakteknya dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup seperti Kristus, berkomunikasi seperti Kristus, memuridkan seperti Kristus, mengajar seperti Kristus, menyembuhkan seperti Kristus, bahkan melayani seperti Kristus. Bagaimana Yesus hidup di dalam kehidupannya pada waktu itu, diimplementasikan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu hidup, berkomunikasi, memuridkan, mengajar, dan menyembuhkan serta melayani seperti Kristus, sehingga orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita, bukan kita sendiri. Saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, Allah dapat melakukan hal yang besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Alasan mengapa Allah menolak orang-orang yang tidak memiliki kuasa adalah karena mereka terlalu bergantung pada pengetahuan mereka sendiri dan tidak membiarkan atau memberikan Allah kesempatan untuk menyatakan kuasa dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Allah dapat membuat hal yang besar dalam kehidupan kita. Allah dapat melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan juga memanggil saudara dan saya pada malam hari ini. Di saat teduh pada saat ini, pada program Cornelius Media, bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya, nabi-nabinya. Tuhan juga memanggil saudara untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan jiwa-jiwa dan banyak orang. Amsal pasal 3 yang ayatnya yang ke-5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan pakai pikiran kita. Akuilah dia, letakkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang pertama dan yang terutama. Maka lihat, dia akan meluruskan setiap jalan kita. Dia akan menuntun jalan kita, akan membuka jalan kita. Mungkin akan ada banyak tantangan, rintangan, bahkan halangan. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan berikan perlindungan, Tuhan akan berikan kelepasan. Sebagaimana dia berjanji kepada Yeremia, dia berjanji kepada Musa, dia berjanji kepada murid-murid, dia berjanji juga kepada saudara dan saya pada saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mengakhiri pekabaran pada malam hari ini, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ajakan Tuhan, panggilan Tuhan kepada Yeremia, Musa, murid-murid Yesus adalah panggilan yang sama buat saudara dan saya. Untuk mari menginjil, Tuhan segera datang. Jerih payah kita tidak akan sia-sia kalau kita giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati, menjaga, bahkan melindungi kami. Pengalaman daripada Yeremia,
Musa, murid-murid Yesus, bahkan kami. Kami mohonkan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kiranya boleh menjadi bahagian kami untuk boleh melayani untuk keselamatan jiwa-jiwa menurut kehendak Tuhan. Tuhan, ini kami, gunakan kami menurut kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Tuhan selalu